Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata kelola teknologi informasi. Oke, sebagai pendahuluan bahwa tata kelola teknologi informasi atau disingkat Information Technology Governance atau IT Governance adalah suatu proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan yang utama dalam suatu organisasi. Tata kelola TI ini merupakan suatu proses. Kemudian tujuan dari tata kelola teknologi informasi adalah untuk memastikan pengiriman hasil bisnis bukan kinerja sistem TI atau manajemen risiko TI yang akan memperkuat gagasan TI sebagai tujuan itu sendiri. Tata kelola teknologi informasi adalah mengenai keputusan teknologi informasi yang dapat berdampak pada nilai bisnis. Kemudian konsep tata kelola tidak ada artinya tanpa pengakuan kepemilikan dan tanggung jawab. Stakeholder yang utama dalam suatu organisasi memiliki saham kepemilikan dalam organisasi. Manajemen bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Kemudian tata kelola teknologi informasi juga merupakan sebuah konsep yang luas yang berpusat pada departemen atau lingkungan TI yang memberikan nilai bisnis kepada perusahaan. Kemudian tata kelola TI juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, peraturan, dan kebijakan yang menetapkan dan memastikan operasi Departemen TI yang efektif, terkontrol, dan berharga. Kemudian tata kelola TI juga menyediakan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja TI dan bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan bisnis. Dengan mengikuti dan menerapkan kerangka kerja, framework, tata kelola TI seperti COVID, organisasi dapat mematuhi persyaratan, peraturan, dan mengurangi bisnis TI sambil mencapai manfaat bisnis yang terukur. Kemudian tata kelola TI juga menggunakan mengelola dan mengoptimalkan TI sedemikian rupa sehingga mendukung, melengkapi atau memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Secara definisi, di sini yang cukup terkenal dari Weil and Ross, mereka mendefinisikan IT governance atau ITG sebagai hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi. Di sini ada 3 komponen tata kelola. Yang pertama ada domain keputusan TI, apa bidang keputusan utama dari teknologi informasi, kemudian ada pola dasar tata kelola TI, siapa yang mengatur domain keputusan dan bagaimana pengaturannya, serta siapa yang memutuskan atau memiliki input, serta bagaimana cara melakukannya. Kemudian ada mekanisme implementasi, bagaimana struktur keputusan dan input dibentuk dan diberlakukan. Kemudian definisi selanjutnya menurut IT Governance Institute atau ISAKA, bahwa IT governance merupakan kepemimpinan, struktur, dan proses organisasi untuk memastikan bahwa teknologi informasi organisasi dapat mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Kemudian menurut Gartner, bahwa IT governance didefinisikan sebagai proses yang memastikan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan efisien dalam memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. IT governance juga merupakan proses pengambilan keputusan dan pengawasan investasi bisnis dan merupakan tanggung jawab manajemen bisnis. Istilah tata kelola ya. Jadi tata kelola TI atau IT governance juga dikenal sebagai tata kelola teknologi informasi atau Information Technology Governance, disingkat ITG. Kemudian ada tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada unsur komunikasi sehingga Information and Communication Technology Governance atau ICT Governance, ICTG. Kemudian ada tata kelola perusahaan teknologi informasi atau Corporate Governance of Information Technology atau CGIT. Kemudian dikenal juga tata kelola perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Corporate Governance of Information and Communication Technology atau CGICT. Jadi itu beberapa istilah yang hampir beririsan sama terkait dengan tata kelola. Kemudian di sini ada landscape tata kelola, bahwa tata kelola TI adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang pada tingkat tertinggi dapat mendorong dan menetapkan apa yang perlu dicapai oleh tata kelola TI.
Kemudian tata kelola TI itu sendiri mencakup sistem, infrastruktur, dan komunikasi. Kemudian tata kelola pengembangan produk seperti tata kelola TI adalah bagian dari tata kelola perusahaan dan tumpang tindih dengan tata kelola TI. Kemudian tata kelola pengembangan produk ditargetkan untuk perusahaan yang mengembangkan produk ya. Jadi sebagai lawan atau pemberi layanan. Kemudian ada tata kelola pembangunan adalah tata kelola yang diterapkan pada organisasi dan program pengembangan yang merupakan bagian dari tata kelola pengembangan produk dan TI. Kemudian tata kelola pengembangan mencakup siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini digambarkan ya. Jadi ada sisi bisnis, kemudian ada sisi TI. Nah, di sini ada IT governance ya. Jadi IT governance landscape-nya tadi ada 4, ada enterprise governance secara luas, kemudian ada IT governance, kemudian ada di sini ada product development governance. Nah, di situ ada development governance gitu ya. Kemudian ada tujuan dari tata kelola teknologi informasi. Jadi IT governance tadi bertujuan untuk mengarahkan teknologi informasi dan memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Antara lain misalnya TI menjadi searah dengan perusahaan ya, align dengan perusahaan dan manfaat yang dijanjikan dapat terrealisasi. Kemudian TI memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan memaksimalkan keuntungan. Sumber daya TI dapat digunakan secara bertanggung jawab, kemudian TI berkaitan erat dengan resiko yang harus diatur dengan baik. Kemudian sasaran IT governance. Nah, di sini secara umum sasaran aktivitas IT governance adalah untuk memahami isu dan pentingnya TI yang strategis. Kemudian IT governance memastikan sebuah perusahaan dapat mendukung operasinya dan untuk memastikan perusahaan dapat menerapkan strategi yang diperlukan untuk memperluas aktivitas menuju masa depan. Kemudian praktek IT governance tadi mengarah kepada kepastian perkiraan untuk IT yang dapat dikembangkan, kemudian IT kinerjanya yang dapat diukur, kemudian sumber daya yang dapat diatur, serta resiko yang dapat diminimalkan. Nah, di sini ada fokus IT governance, di situ ada 5. Yang pertama ada strategic alignment, dengan fokus pada arah bisnis dan solusi kolaboratif. Kemudian ada value delivery, fokus pada optimasi data ya dan membuktikan nilai dari IT. Kemudian ada risk management, di sini menunjukkan pelindungan aset IT, penanggulangan bencana dan operasi kontinuitas. Kemudian ada resources management. Nah, di sini ada optimasi pengetahuan dan infrastruktur TI. Kemudian ada performance measurement di pengecekan pengembangan proyek atau monitor pelayanan TI. Jadi ada di situ ada 5 fokus dari IT governance. Kemudian untuk prosesnya, jadi proses IT governance dimulai dengan menentukan sarana untuk IT perusahaan dengan menyediakan penunjuk awal, kemudian perulangan secara berkelanjutan yang dibentuk ya. Jadi kinerja diukur dan dibandingkan dengan sasaran awal, kemudian menghasilkan arahan kembali dari aktivitas yang diperlukan dan perubahan sasaran yang sesuai. Kemudian ketika sasaran menjadi tanggung jawab utama dan ukuran kinerja manajemen, hal ini jelas harus dikembangkan dengan perencanaan yang baik sehingga sasaran dapat terjangkau dan ukuran menggambarkan sasaran dengan tepat. Nah, di sini ada penggerak IT governance. Kalau dilihat di sini gambarnya. Nah, di situ ada business pressure ya, tekanan dari bisnis, kemudian ada kebutuhan bisnis. Nah, di sini ada corporate governance of ICT. Di situ ada 3, ada direct, evaluate, sama monitor ya. Jadi ada 3 kegiatan. Nah, di situ di sini ada ICT project sama ICT operation ya. Jadi ada project IT sama operation dari IT. Nah, di sini ada bisnis prosesnya. Kemudian kalau yang di direct ya, mengarahkan di sini ada plan, policy sama proses. Kemudian yang evaluate nanti berupa di proposalsnya ya. Kemudian dibandingkan apakah hasilnya sesuai, kemudian di monitoring ya, performance kinerjanya. Jadi di monitoring. Nah, di sini ada akuntabilitas. Kemudian ada hal yang untuk meminimalisasi resiko. Kemudian di sini pressure dari regulator misalnya dari Bank Indonesia, dari Kementerian BUMN, ada dari Bapepam, kemudian ada perjanjian misalnya MOU dengan bisnis partner, kemudian ada tekanan dari customer tadi ya, business need,
Kemudian ada organization, CGC program, good corporate governance. Kemudian ada technological changes ya. Jadi ini eksternal faktor yang cukup berpengaruh ya. Jadi dia mengenalkan adanya kesempatan dan risk yang baru, resiko baru. Nah, di sini gambaran tata kelolanya ya. Jadi di atas itu ada corporate governance, di situ ada shareholder, kemudian ada monitoring, other stakeholders, kemudian ada disclosure, kemudian ada senior executive team ya. Di sini misalnya BOD ya, board of director, kemudian mereka ada strategi, ada desirable behavior ya. Jadi yang diharapkan dari sebuah aktivitas, kemudian di sini ada key assetnya. Nah, yang dimaksud key asset di sini ada human asset, SDM ya, ada financial asset, ada physical asset, ada IP, intellectual property asset, ada information and IT asset, kemudian ada relationship asset. Nah, di sini untuk yang IT, nah kemudian diturunkan lagi jadi IT governance mechanism ya, mulai dari komite, budget dan sebagainya. Jadi ini gambaran tata kelola ini yang secara umum. Nah, di sini khusus tentang IT. Ini IT governance. Jadi yang diarsir ini terkait dengan IT governance. Nah, kemudian yang lain di situ ada dibagi beberapa lapis ya. Ada drivers. Nah, di sini misalnya performance business goal-nya ini conformance ya. Jadi misalnya di sini business goal, kemudian ada HIPAA, PCI dan sebagainya. Kemudian untuk enterprise governance-nya di bagian sini ada balance scorecard, di sini ada COSO. Kemudian di IT governance-nya dua-duanya menggunakan COBIT gitu ya. Kemudian ada best practice standard. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ada untuk risk IT, ada ITIL, ada ISO 27000, ada project management, ada CMMI. Kemudian di sini ada prosedur dan proses dan prosedur ya. Di situ ada IT risk management, IT service management, security risk ya, principle, ada project management principle, ada system development. Jadi ini lapisan dari tata kelola. Ini juga gambaran lain ya. Jadi ada BOD, executive board, ada business unit management team. Di sini ada corporate governance. Nah, di sini ada IT governance. Jadi ada project portfolio steering group ya. Di situ ada IT steering group, kemudian ada project steering group, ada service portfolio steering group, ada change advisory board ya. Kemudian di sini ada service and vendor steering group. Nah, di sini ada 3 lapisan ini dinamakan IT governance. Kemudian ada framework governance ya, IT governance. Nah, adanya IT governance tadi yang baik akan menjalankan IT proses atau IT activities ya secara sistematis, terkendali dan efektif. Jadi IT governance tadi menciptakan efisiensi dengan sendirinya dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing. Output dan outcome dari IT governance yang baik dapat dicapai jika tata kelola tersebut dikembangkan dan menggunakan framework IT yang berstandar, misalnya dengan implementasi COBIT, ITIL, COSO, dan sebagainya. Dengan adanya informasi ini diharapkan dapat dimengerti peran pentingnya IT governance dalam optimasi proses TI ya, agar dapat selaras dengan tujuan dan strategi perusahaan. Jadi dengan demikian permasalahan TI bukan hanya masalah teknis operasional TI, tapi juga melibatkan permasalahan tata kelola dan manajemen. Nah, di sini misalnya COVID ya, evolusinya dari COVID 1, 2, 3, 4, kemudian 5 misalnya. Nah, di situ di COVID 1 misalnya terkait audit, kemudian ada penambahan kontrol, ada penambahan manajemen, ada IT governance, kemudian ada governance enterprise ya. Di situ ada penambahannya. Jadi ada perkembangan. Yang di sini yang terbaru 2019 di situ terlihat ya. Jadi ada COVID 5, di sini ada standar framework regulation, kemudian ada community contribution ya. Jadi mungkin ini quote helix ya. Kemudian di situ ada COVID core di sini yang 2019. Kemudian di situ ada publikasi ya, publikasinya, kemudian ada fokus areanya. Nah, di sini ada desain faktornya tadi enterprise strategy, enterprise goal, enterprise size, role of IT ya.
Kemudian sourcing of model IT, compliance and requirement. Nah, di sini ada fokusnya SME, security, risk, DevOps, dan sebagainya. Nah, ini ada COVID core model tadi ya. Ini di zoom. Yang ini di zoom. Nah, ini menjadi beberapa hal seperti ini ya. Jadi ada bagiannya. Misalnya EDM 01, ensure governance framework, setting and maintenance misalnya gitu. Nanti di sini dibagi-bagi lagi ya. AP 001, manage IT ya, management framework. Nanti ada BA 108 misalnya, manage knowledge, dan sebagainya. Jadi ini adalah COVID core model yang versi 2019. Di sini ada COVID frameworks and others ya. Jadi kalau terlihat di sini ada COVID, nah di situ ada beberapa framework terkait ya. Kemudian di atasnya ada COSO. Jadi COVID diposisikan sebagai high level dan dia telah di-align ya atas harmonisasi dengan framework lainnya yang untuk mendetailkan ya. Jadi COSO itu untuk guide ya, manajemen terhadap aspek yang relevan terhadap governance, corporate governance-nya. Kemudian di situ ada TOGAF. Jadi untuk enterprise arsitekturnya menggunakan TOGAF, misalnya untuk ITIL-nya, library best practice-nya. Jadi fokusnya di service management, ada ISO 27002 misalnya. Untuk information security ada ISO 9000 dan CMMI, PMBOK, dan sebagainya. Jadi keterkaitan COVID sebagai framework dengan yang lainnya. Oke, dari saya sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.